juga ini aja tutupnya betul terus ini keren. Ini dia sekarang aku beli ice taricano sama ice berry manuka americano dua karena aku dapat voucher buy one get one, jadi bayarnya cuma 31 ribu. Tapi jadi gini, kenapa aku ngelakuin challenge lari dari rumah ke Fore Godean itu karena aku nggak mau motoran kan, nggak sudi aja motoran kesini cuma buat beli kopi terus balik lagi, yang belum tentu kopinya juga masih fresh gitu karena 13 kiloan kan dan panas itu. Nah jadi aku kayak ya udahlah lari aja, toh itu deket sama 10 kilo dan jadwalku hari ini adalah long run 10 kilo kan, jadi why not gitu kan. Terus nanti pulangnya gojek, tapi gojeknya sekitar 30 ribu, jadi kayak buy one get one nya agak hangus sih, cuman ya udahlah. Terus paling tuh yang bikin agak mikir itu bukan si kopinya atau gimana ya, tapi lebih ke si jalannya. Jadi jalannya tuh menurutku lumayan ngeri ya, karena dia di jalan gede banget yang pedestriannya tuh nggak ada. Jadi kalau lari jalan gitu tuh bener-bener agak ngeri. Dan tadi tuh bahkan ada orang resek kan, kayak maksudnya dia mau mobil tuh bapak-bapak 4 orang pakai batik hitam abu-abu putih gitu, yang kayaknya kayak familiar, kayak suatu instansi itu yang punya seragam itu yang sama semuanya. Tapi kayaknya dia profesinya guru, aku nggak tahu sih, tapi ini Sabtu ya soalnya ya. Yang biasanya sekarang ya biasanya itu sih kemungkinan besar ya. Terus jendelanya tuh dibuka semua, tiba-tiba ngeklakson di pinggiran, padahal kanan jalan tuh masih tengah-tengah itu tuh masih sangat sepi gitu ya, karena aku headsetan dan gampang kaget kan, kayak bener-bener pengen ku jambek tuh orang yang paling deket tuh, asem kayak gitu tuh yang nggak repot. Jadi sekarang paling kita akan ngomongin tentang lari ya, suka duka lari, terus perjalananku lari. Mungkin diawali dengan ketertarikanku dengan lari, awal mula lari, kenapa, terus perjalanannya gimana larinya, terus apa yang bikin seneng lari, apa yang memotivasi lari, terus suka duka lari, pernak-pernik lari gitu-gitu kali ya. Bentar, tapi ngacukin ini dulu. Jadi ininya tuh rusak punya apa? Casingnya, jadi dia nggak, yang kiri tuh nggak ngecas, dia kayak agak belok ke kanan gitu. Jadi kalau nggak dibelokin dikit susah. Oke, udah aman. Ya, tinggal nunggu Fore-nya selesai. Terus kita bakal mulai ngobrol. Tapi yang pertama yang jelas, oh ya, kenapa milih Fore dan masukin di Pink Food on Budget ini? Ini maksudnya podcast lah ya, walaupun cuma sendiri nggak apa-apa lah. Karena pakai promo buy one get one, jadi Fore yang lumayan pricey ini
bisa 31 dapat 2, jadi kayak kopi kan 15.000 ya. Ya itu hitungannya masih on budget lah ya. Gitu. Dan aku suka banget series americano fruity americanonya. Jadi kayak staricano, ada yang berry manuka mantep banget tuh. Aku paling suka strawberry soalnya. Terus si apa tuh namanya, Sunrise Mont Blanc. Terus dulu ada Mont Blanc itu, apalagi Triple Peach, tapi Triple Peach aku nggak sesuka itu sih. Jadi ya Berikano sih paling mantep menurutku. Berry Manuka kok Berikano gitu. Terus awal mula ketertarikan lari. Jadi aku sebenarnya suka lari itu dari kecil ya, tapi lebih ke lari jarak jauh gitu. Nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku kepikiran kayak apa ya, menikmati lari, kayak touring tapi lari gitu. Dari kecil sampai SMA itu ikut Borobudur. Jadi Bormar tuh pertama kali dilaksanakan tuh pas aku masuk SMA. Jadi sekitar 2013 itu aku kelas 1, kelas 10 ada namanya Borobudur 10K. Borobudur 10K ini dia lebih mirip ke jalan santai ke lari ya, karena waktu itu tuh bener-bener nggak banyak yang ikut untuk race, dan yang diincer itu door prize, jadi bukan podium ya. Walaupun sekarang Bormar juga banyak yang nggak ngincer podium ya, ngincer apa namanya, seru-serunya aja ya. Cuman ya menurutku gitu beda. Ntar itu udah ada ini Berry Manuka, bawahnya berry jadi dia merah, sama yang Sunrise Mont Blanc. Tapi ini Staricano, ini aku lupa, aku nggak beli Mont Blanc anjir, karena Berry Manuka udah pernah. Jadi aku yang Staricano aja yang aku minum di sini deh. Dia blimbing, jadi bentar aku copot anti filternya dulu. Oke. Sambil minum ya. Jadi gitu. Terus pas Borobudur training pertama itu ikut kan, karena kalau pelajar Magelang itu bayarnya cuma sekitar 15.000, 13.000 atau gimana, berapa gitu. Pokoknya ada subsidi. Jadi itu udah murah sama dapat subsidi. Jadi emang dari awal ya udah ikut-ikut aja gitu kan. Pas ikut seru, emang bener-bener seru. Apalagi ya kalian tahu lah kenapa orang Bormar tuh di Indonesia termasuk yang paling terkenal, paling susah rebutannya sekarang ya dapat balotnya, karena emang seru banget. Bahkan dulu belum ada cheering gitu, nggak ada. Jadi bener-bener kayak cuma menikmati Borobudur, dan itu pre-covid ya, 2013 tuh, itu seger bang, sumpah enak banget. Tapi karena 10K jadi nggak ada yang elevasi yang berlebihan gitu, yang naik turun banget itu nggak ada. Terus ya pokoknya seru lah. Terus aku ngerasa kayak dulu belum terlalu kenal maraton ya, cuma kayak anjir 42 kilo ngeri banget. Dan itu waktu itu belum tahu kayak gimana lari yang bener, apalagi untuk jarak jauh kan. Jadi bener-bener kayak cuma lari mentokin effort gitu, nggak mikir kecepatan, kayak bener-bener di full gitu. Cuma berhasil berapa kilo, kayaknya sekilo aja nggak ada deh. Ada sekilo, nggak ada 3 kilo yang pasti. Jadi sisanya jalan. Dan tahun pertama itu bener-bener nggak ada apa-apa. Bahkan water station itu aja dapatnya itu tuh kayak air putih dan cuma berapa titik doang, 1 titik atau 2 titik, karena yang lain itu misal kayak ada Pocari atau isotonik gitu tuh dia habis gitu. Jadi bener-bener kayak anjir,
acaranya tuh kayak, tapi emang kita yang jalan tuh nggak terlalu mikirin lari ya, nggak terlalu mikirin kayak fueling, minum gitu-gitu, nggak gimana-gimana. Jadi sebenarnya biasa aja. Terus pokoknya itu tahun pertama. Tahun kedua tuh nggak ada 10K, adanya sepeda fun bike kalau nggak salah, karena itu sekalian memperingati hari jadi kota Kabupaten Magelang kalau nggak salah. Ayo sepeda, naik sepeda. Setelah selesai sepeda, nah, jangan dah. Setelah sepeda baru lari lagi tuh tahun ketiga. Tahun ketiga aku kelas 12 ada lagi, dan itu pertama kali ada medalnya bentuk stupa. Aku masih ada tapi nggak tahu kemana. Itu ada tuh. Dan kalau nggak salah banyak juga yang nge-share kalau ada yang bener-bener full ikut dari tahun pertama tuh, ada yang selalu ikut. Jadi pas tahun ini, Bormar tahun ini tuh kan yang dia memperingati 1 dekade gitu kan. Itu ada kayak challenge-nya, kalau dia udah pernah ikut 4 kali Bormar apapun itu, dia bisa dapat medal tambahan gitu. Dan itu ada yang ngepost di thread yang dia punya dari zaman medal yang paling pertama. Itu keren banget sih. Bentar, nggak profesional banget nih podcast sambil buka HP, tapi gitu. Dan yang ketiga itu menurutku lumayan lebih bagus, walaupun jersinya tuh jelek banget semuanya ya, tapi aku masih punya jersinya. Dan serius, kalau orang Magelang itu tuh kayak bocil-bocil seumuranku, maksudnya yang anak SMA tuh banyak banget yang ikut kan, karena ya itu murah. Itu tuh bener-bener kayak ada satu momen yang kayak kalau muterin Magelang tuh ada aja yang pakai kaos Borobudur 10K itu, karena yang ikut banyak banget dan kebanyakan lokal kan, warlock kan. Dan itu tuh nyentrik banget, warnanya merah kuning atau oranye kuning gitu. Kalau yang sepeda itu merah putih. Kalau yang 10K yang pertama itu oranye lebih ke merah, tapi nggak ada kuningnya pokoknya kalau nggak salah. Pokoknya kalau semuanya kalau nggak salah aja. Bentar. Nah, itu pokoknya itu. Terus lama-kelamaan tuh aku mikir kayaknya lari jarak jauh tuh my things gitu, karena kayak aduh, ini suaranya masuk nggak ya? Pokoknya intinya aku pikir kayak lari dengan kecepatan tuh aku nggak cocok, aku nggak cepet. Walaupun dulu SMA tuh aku cuma 30-40 kilo gitu doang, dan kayak apa, pokoknya kenceng lah. Terus yang menang tuh aku mentalnya aja tuh, mental buat terus lari. Walaupun itu itu aku dari dulu udah shin splint. Jadi kalau lari itu dari kecil loh ya, 3 langkah pertama itu udah bikin tulang kering sakit, bener-bener sakit banget, karena kecil kan kakiku, gak ada ototnya, tulangnya kecil, rapuh gitu kan. Jadi itu udah sakit. Makanya pas mulai lari kemarin itu ada sesi fisioterapis yang di cover asuransi kantor. Jadi aku pakai itu buat fisioterapi. Terus sekarang udah nggak pernah shin splint, kecuali kalau emang ya istilahnya cedera atau kayak ya lagi apa saja lah. Terus apa sih, ya stamina itu. Bahkan kayak pas tahu bip test kan, lari yang bip, ada bip gitu. Itu pun aku juga termasuk yang kayak top berapa itu, top 3 malah, top 3 atau top 5 ya, top 3. Pokoknya yang 2 itu benar-benar yang anak-anak yang arahnya ke atlet gitu lah, lebih dekat ke atlet gitu lah. Dan aku ngalahin beberapa anak yang lebih atletis daripada aku, karena
mental gue aja tuh kayak pokoknya karena itu nggak cepet-cepetan kan, jadi aku bisa lah buat bertahan lebih lama walaupun habis itu terus kayak mau mati ya, benar-benar nggak bisa napas. Makanya aku selalu mikir kayak kalau larinya jarak jauh aku kayaknya bisa, kalau sprint kalah. Nah cuman habis SMA itu aku udah nggak pernah lari. Kenapa? Karena olahraga tuh jadi momok terbesarku juga waktu sekolah, terutama dari SMP. Aku nggak tahu kenapa, tahu deh aku kenapa, karena dibully ya. Tapi pokoknya pas SMP itu tuh lebih ke dampak pembuliannya, jadi ada traumatis itu. Karena sebenarnya SMP tuh sebenarnya juga nggak yang separah itu ya. Orang-orang tuh teman-temanku tuh nggak yang kebetulan iya tetap ngebully sih, cuman maksudnya nggak yang separah itu. Apalagi SMA, cuman nggak tahu itu ada ini traumatisnya juga, jadi lebih nyebelin aja lah rasanya tuh. Terus gurunya tuh juga nggak worth it, gurunya benar-benar nggak ngajarin. Mereka tuh cuma ngasih tahu caranya tuh bukan cara untuk melakukan kayak lari tuh biar larinya bagus gitu ya, endurance-nya bagus atau misal lebih cepat atau apa, enggak, diajarin lari aja, cara lari. Jadi lompat jauh, cara lompat jauh, nggak ada tips-tips kayak gimana. Bahkan kayak roll depan roll belakang kan sebenarnya easy ya, roll depan roll belakang tuh easy loh, tapi guru olahraga hampir nggak pernah ada yang bisa ngasih penjelasan yang bikin bocah-bocah tuh, terutama yang cewek-cewek yang nggak bisa roll depan kan jadi bisa roll depan kan. Kayak apa sih maksudnya, segampang itu tuh mereka tuh nggak bisa kayak ngasih pengertian gitu loh ke anak-anak tuh buat kayak roll depan tuh gini. Walaupun itu penjelasannya simple dan anak-anaknya emang yang bel aja, cuman kan maksudku mereka kan guru ya, dan gurunya guru praktek tuh bisa langsung kayak diajarin gitu. Apalagi kalau gurunya cewek kan kayak bisa lah tanda kutip megang-megang gitu. Tapi ya gitulah. Dan ya jadi aku nggak tahu lah dulu kalau lari jarak jauh itu harus lebih pelan daripada sprint, jadi effortnya tuh diturunin sebesar mungkin gitu lah. Kita kayak di heart rate di zona berapa gitu, atau kayak maksudnya kalau tanpa alat tuh kayak kita bisa ngomong pas jalan pas lari, berarti itu kita di kecepatan yang nyaman lah. Nah nggak ada yang ngomongin gitu, jadi kayak ya udah lari aja, bablas terus aja gitu kan ya toh. Terus semakin kesini sudah 10 tahun, pokoknya berapa tahun ya, kayaknya hampir 5 tahun atau hampir 6 tahun itu nggak lari sama sekali. Itu aku mulai nyoba olahraga atau lari ke GBK pas aku kerja di Jakarta, ke GBK sama temanku. Baru 1 putaran itu udah mau mati juga. Kenapa? Karena ya itu full effort dan nggak pernah lari sama sekali, nggak pernah olahraga samsak, bener-bener nggak pernah gerak waktu itu. Akhirnya motivasinya hilang, nggak ada teman dan lain-lain. Padahal aku deket GBK banget itu kayak jalan kaki dari kosku ke GBK itu bisa buat pemanasan sebenarnya ya. Wah itu sebenarnya sayang banget sih waktu itu nggak gue tekunin. Tapi ya itu aku belum ada teman. Waktu itu juga TikTok nggak semasif itu, FYP-nya isinya nggak cara-cara lari, nggak ada yang ngomongin nggak ada yang ngomongin zona 2, nggak ada yang ngomongin cara lari yang bener, nggak ada yang ngomongin newbie itu harus ngapain dulu. Itu tuh nggak ada, nggak nemu, nggak lewat, nggak kepikiran juga. Jadi akhirnya sampai aku dapat kerjaan yang remote, terus aku pindah ke Magelang atau pulang kampung lagi, aku nggak olahraga sama sekali. Terus pas balik kampung ke Magelang, terus sering ke Jogja, Fit Hub buka di JCM Jogja City Mall.
Terus aku dapat si presale dari Philhub untuk berapa ya, itu setahun kalau nggak salah, 15 bulan kalau nggak salah, itu cuma 2 juta atau berapa gitu, hitungannya masih 150 atau berapa, dia di bawah 100 kayak, di bawah 200 kayaknya. Jadi aku beli, terus nge-PT juga. Jadi waktu itu nge-gym, dan nge-gymku ini udah masuk perjalanan ya, perjalanan olahraga, perjalanan lari. Nge-gymku itu tuh lumayan smooth di awal. Smoothnya itu maksudnya aku belajarnya lumayan cepat ya, nggak secepat itu ding, tapi lumayan lancar. Terus ternyata ototku yang paling dominan, yang paling bagus itu lower, terutama paha. Waktu itu kan aku udah overweight ya, aku gemuk banget itu, dan gemuknya tuh di perut sama paha sama pipi. Ternyata pahaku tuh benar-benar kuat banget. Kenapa? Karena dimana waktu itu tuh orang-orang gym tuh selalu bilang leg day is hell, leg day is the worst, they avoid leg day so much. Terus banyak meme yang kayak abis leg day mereka nggak bisa sholat, nggak bisa ini. Aku nggak ngerasain itu sama sekali dalam 1 tahun terakhir, 1 tahun pertama kok, 1 tahun terakhir, 1 tahun pertama. Keren nggak? Terus kalau kau bilang berarti intensitasnya kecil, kagak. Aku di masa itu ya baru mulai nge-gym, yang itu tuh kerangka badanku ini ya, kerangka apa ya nyebutnya ya, ini tuh cetakan badan orang yang beratnya 50 kilo tapi dikasih tambahan lemak 18 kilo, anggap aja gitu. Jadi kayak isinya tuh lemak gitu, gedenya tuh lemak, jadi 68 kilo tapi lemak doang. Itu aku push leg press. Iya emang enteng, cuman maksudnya leg press ya tetap, kalau pemula kan ada jenjangnya ya, nggak bisa langsung gede. Aku sebulan pertama udah bisa 80 kilo atau 60 kilo gitu. Terus dalam 1 tahun tuh aku udah bisa, angkatan terbesarku tuh 120 kilo. Yes, dan itu pun leg press itu tuh setelah aku squatnya tuh 50 kilo yang pakai alat gitu, terus pakai plate, terus yang dia tapi squatnya tuh lebih ke glutes, jadi dia kayak ada miring gitu, ini gini gitu kan. Glutesku juga bagus, bokongku gede. Terus udah leg curl sama leg extension itu udah. Jadi itu tuh udah capek, itu udah sesi terakhir. Itu masih bisa 120 kilo, dan capeknya itu pun juga karena bawa plate-nya aja tuh 20 kilo 6 kan. Itu kuat. Dan itu aku nggak DOMS yang sampai nggak bisa jalan, kagak. Serius, paling cuma lemes doang di awal, tapi sampai nggak bisa jalan, kagak. Bener-bener kayak ya udah, kayak geli-geli aja. Dan itu tuh baru mulai sekitar masuk tahun kedua baru mulailah kerasa DOMS. Karena apa? Karena ada beberapa waktu itu yang aku vakum, kayak misal pas puasa itu ada waktu yang aku full vakum. Kenapa? Karena aku minggu pertama itu push pull masih aman, tapi tiba-tiba pas leg day pakai angkatan biasanya, dan leg day itu hausnya minta ampun, sedangkan itu kan puasa ya, walaupun sore tapi kan nggak minum kan, jadi itu udah mau pingsan. Jadi besoknya males lah, ngapain lah nge-gym terus itu. Akhirnya kayak kan kalau nggak nge-gym tetap dia bakal menyusut kan, walaupun ada muscle memory tetap ya harus di ini dulu. Nah barulah mulai saat itu mulai tuh ada DOMS-DOMSnya yang kayak gitu-gitu, beberapa kali sering lah. Tapi dulu enggak, cuman ya itu menunjukkan bahwa udah ada progres ya. Itu aja sih. Nah pokoknya karena itu aku udah nge-gym selama beberapa tahun, terus tiba-tiba dari tahun lalu 2025 itu
lari itu mulai masuk ke FYP ku atau ke timeline ku, kemana di sosmedku itu lebih intens. Dan aku mulai tertarik kayak lihat kalau orang, jadi kalau aku nge-gym terus treadmill untuk kardio aja, sesi kardio terakhir gitu, aku tuh sering nonton kayak virtual run trail di ultra tuh maraton itu, tapi trail di Switzerland. Bukan Switzerland ya, tapi Switzerland di Swiss. Itu bagus banget. Terus itu 2025 tuh ngelihat kayak gitu, terus lihat orang ultra kayak tapi seru juga ya. Aku kan suka touring kan pakai motor. Kayaknya kalau touringnya lari tuh seru ya. Seru gitu. Terus aku kepikiran aja kayak ikut ultra gitu. Dan ultra kayak gitu kan dia kayak apa ya, menunjukkan bahwa kita tuh udah lumayan stable ya, financially stable. Jadi kayak menurutku kalau aku punya duit banyak, arahnya bakal ke situ daripada ngabisin duit untuk barang-barang luxury yang nggak penting dan kayak lebih ke arah yang apa ya, ya nggak bener lah kan. Karena kalau ke situ kan jadinya kayak ada agak serakah gitulah. Luxury-nya moderate aja lah, 1-2 atau gimana gitu, tapi kayak ngabisin duitnya arahnya lebih ke situ, kayak ke luar negeri, travel, terus ngikutin kegiatan event kayak gitu. Terus ya itulah, akhirnya mulailah lari. Nah, lama banget sebenarnya mulainya. Awalnya sebenarnya udah mau mulai dari 2025. Jadi 2025 sebelum kena layoff itu tuh udah pengen buat mikirin gitu loh, jadwalku keseharianku tuh kayak gimana dalam seminggu. Salah satunya ada kardio untuk Muay Thai sama lari. Ada mungkin juga kayak sport gitu, jadi kayak padel tenis atau apa gitu kan, biar lebih berwarna gitu. Karena duitnya kan waktu itu lumayan ya, dan kayak biar fokusnya lebih banyak kepake, jadi nggak yang doom scrolling terus malah spending gitu kan. Tapi qadarullah dapet kemalangan, dapet musibah, kena layoff. Jadi sekarang penghasilanku cuma cukup untuk hidup sehari-hari dan bayar KPR. Walaupun nggak tahu kenapa aku juga beli ini I don't know, anggap aja itu emang rezekinya ya. Nah itulah pokoknya, karena itu agak runyam semuanya, jadi aku harus menata diri lagi, memastikan niat, terus kayak apa ya, lebih komit di kerjaan yang tersisa. Dan alhamdulillah qadarullah juga kayak banyak hal yang tercapai tahun ini. In professional side ya, professionally side gitulah. Maksudnya dalam kerjaan gitu. Terus kayak aduh bengong banget, bengong dulu bentar. Nah sekarang lah baru mulai kayak oke, keseharianku udah mulai settle. Akhirnya pengen lari. Temenku tuh udah ada yang lari ternyata dari 2025 kalau nggak salah. Itu dia orangnya baik banget emang. Terus pas awal-awal mau lari itu dia kebetulan beberapa kali ke rumahku kan, main gitu, terus ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya kayak dia lihat lari di UGM. Terus aku bilang, besok kalau lalu di UGM aku ikut lah, tapi istilahnya kayak temenin ya, jadi pelan-pelan aja, bisa nggak ya gitu kan. So kalau dia kan aku lihat pace-nya tuh udah stabil di 7 kan isinya dia, jadi kayak takut aja 7 tuh kalau kekencangan kayak gimana. Terus oke lah ikut sama dia sambil nyoba. Jadi aku pakai running coach-nya di Samsung itu buat ngelihat seberapa sih
iniku sekarang, kemampuanku sekarang gitu kan. Pokoknya waktu itu ditemenin rute kucing. Videonya ada di YouTube ya. Coba cek di Run With Me series. Di episode pertama itu udah lari kedua sebenarnya. Jadi lari pertama itu dia rute kucing juga. Cuman aku bisa lari tuh kalau nggak salah sampai 3 kilo atau 2 kiloan ya. Dan itu tuh kecepatan. Karena itu kalau nggak salah pace-nya tuh 7 kecil atau 7 gede gitu ya. Padahal kita ngincernya tuh sekitar 8 gitu kan. Jadi itu banyak jalannya dan nggak nyampe rute kucing full. Jadi kayak cuma kan rute kucing itu sekitar rute kucing UGM itu sekitar 4,8 kilo kan. Itu sekitar 3 kilo. Aku sekitar dapat 3 kiloan lah. Itu pun sama jalan. Atau sampai jadi 5 ya karena sama jalan ya, aku lupa. Tapi segituan. Terus akhirnya hari selanjutnya kan itu hari Sabtu ya. Hari selanjutnya itu aku ada waktu, aku coba lari sendiri di rumah dan ternyata nggak kuat. Jadi 1 kilo aja itu udah penuh dengan napas terengah-engah. Bener-bener udah agak kayak gitulah. Akhirnya dan aku malu juga. Nah itu masalahku tuh adalah malu. Aku tuh sangat pemalu ya, introvert banget, sangat malu gitu. Jadi aku lari di desa itu malu dan 1 kilo udah capek karena kecepatan. Ternyata pace 7 emang belum waktunya. Terus minggu depannya untungnya dia mau nemenin lagi. Akhirnya ya itulah, bikin video pertama itu di Run With Me Day One with Katami itu dapat sekitar 2,5 kiloan lari, tapi terus jalan terus lari. Jadi waktu itu gitu-gitu terus aku nyoba lagi lah lari sendiri di lapangan. Itu dapat berapa 3 kilo tanpa jalan kalau nggak salah. Ada jalannya dikit gitu. Pokoknya kalau nggak salah tuh aku sampai di berapa ya, minggu keberapa ya, lari keberapa gitu baru benar-benar yang nggak tanpa jalan, tanpa berhenti gitu. Wow. Bahkan kayaknya tuh lari pertama aku yang tanpa jalan itu malah 10 kilo karena 5 kilonya itu aku ngepush di pace 8 ke bawah kan. Jadi masih dapat itu. Dan teknik pertama aku itu tuh kalau nggak salah 9 P9 kalau nggak salah, dan itu stabil. Jadi kuat itu 10 kilo tanpa jalan, tanpa berhenti iya karena kayak ada nyebrang dan mau foto-foto, cuman maksudnya yang berhenti banget gitu nggak ada. Ini juga 13 kilo berarti lah gitu lah. Dan ya akhirnya kayak seneng gitu kan. Terus kenapa mulai senang juga karena kayak apa ya, motivasinya mulai muncul lah. Karena setelah itu tuh Katami dia ada gebetan kan. Nanti ada juga di vlogku yang berapa itu dia lari sama gebetan. Aku sama temanku yang lain, kebetulan ternyata dia di sana juga sama gebetannya. Nah itu udah mulailah kita susah buat lari bareng. Aku mulai lari sendiri dan ternyata berani-berani aja gitu. Kayak ya udahlah, bodo amat gitu kan. Sekarang udah senggol bacok aja lah, kayak lillahi ta'ala aja gitu kan. Cuman terus ya kayak udah bisa nemuin senengnya lari tuh kayak gimana. Kayak setelah 5 kilo tuh kayak biasanya enak, larinya tuh bener-bener enak, rasanya tuh enak, tahu nggak sih, enak. Jadi bukan yang kayak nggak ngerasain apa-apa atau apa, tapi enak, beneran enak gitu. Apalagi kalau ada pemandangan seger gitu-gitu, itu enak. Terus yang ku suka juga adalah waktu itu aku tuh sebenarnya lagi di posisi ngincer sepatu. Jadi setelah hobi-hobi beli barang yang lain, aku kayaknya belum ada hobi beli barang sih. Pokoknya intinya adalah aku tuh sebelumnya ada list sepatu yang pengen ku beli, tapi sepatu itu tuh lebih ke casual shoes, sneakers,
dead shoes itu, dan lebih ke untuk commuting atau jalan kaki atau buat berdiri lama karena kakiku emang gampang pegel gitu kan. Nah setelah masuk lari, ternyata yang masuk FYP ku itu juga bukan cuma lari ya, kayak cara lari atau gimana, tapi juga review sepatu. Ternyata sepatu lari banyak yang bagus. Aku tuh dulu nggak suka sepatu lari karena bentukannya tuh kayak, kalau kalian tahu lah, aku bandingnya tuh dulu gini, yang kepikiran di otakku banget itu adalah Asics Gel Kayano yang 14 yang buat jalan itu yang culture banget, sama Asics Gel Kayano 30-an yang buat lari. Itu kan jelek banget ya, maksudnya perbedaannya tuh jelas, kayak yang lari tuh kayak mesh gitu aja, tau gak? Terus ada kayak motifnya dong, udah sumpah menurutku jelek banget, semuanya jelek gitu kan. Akhirnya pokoknya aku nggak tertarik sepatu lari, dan pas mulai lari nemu lah sepatu-sepatu yang keren-keren gitu ya, apalagi ternyata Nike yang Vomero itu keren banget. Aku akhirnya beli satu dan masih ada aku incer lain. Nah terus aku mulai lari, kelihatan lah itu daily trainer, super trainer yang dia kayak apa namanya, all-rounder dan bagus untuk dipakai apa ya namanya, untuk dirotasikan dan kayak apa, untuk easy run dan low run gitu-gitu. Akhirnya aku mulailah ngincernya sepatu lari sekarang. Kenapa? Karena juga sepatu jalanku itu tuh tahta tertingginya kan di On Club Tilt. Itu udah aku beli dengan diskon di bawah 2 juta, yang harusnya 2,7 dapat 1,8. Dan itu di Jepang pun lumayan jarang juga ada diskon sampai segitu kan. Jadi kayak oke, udah dapat. Jadi yang list yang lain tuh agak kayak kayak apa ya, kayak nggak menarik. Jadi kalau kayak nggak lebih banyak duitnya, nggak melimpah tuh nggak aku beli gitu, walaupun diskon ya. Nah pas sepatu lari itu ternyata bagus. Akhirnya aku pilih lah kayak FOSL Nova Blast 5, New Balance Rebel V5, terus Hoka Clifton, terus apalagi sih aku punya Vomero dan lain-lain itu. Nah yang udah aku beli adalah Nova Blast 5 Light Show. Itu aku dapat di 1,3 juta di Villagio Sumarekon Outlet di Karawang. Itu salah satu yang paling banyak reviewnya bagus, dan mulai muncul kata-kata antek-antek Asics. Terus New Balance Rebel V5 itu dua yang paling wishlist, paling pengen, dan udah aku beli, dapat 1,4 di Blibli, dan ini termasuk yang diskonnya paling jarang banget. Akhirnya pas ada, dan walaupun ukurannya agak mepet ya, 42,5, aku beli, dan untungnya pas banget, ada sisa dikit, jadi kayak enggak yang terlalu ketat gitu, pas lah hitungannya. Walaupun sebenarnya harusnya lebih banyak ya. Dan di Nova Blast 5 itu dia ukurannya 45, itu gede banget sumpah. Tapi buat masuk kakinya itu tuh dia sempit. Jadi dia lebarnya tuh di depannya doang. Jadi walaupun dia 45 itu lumayan ketat juga, lumayan pas, ngepas di ininya, di tumit di kakinya gitu kan. Terus Evo SL aku dapat yang woven. Sebenarnya ngincernya agak yang EXO gitu karena namanya EXO, terus kayak ada yang putih hitam, itu lumayan keren. Tapi dapatnya yang woven, dan wovennya warnanya bagus banget. Color gue-nya dapat yang putih biru, terus aksen tulisannya tuh emas, itu bagus banget sumpah. Dan dia cuma dapat 1,4 cuy. FSL OG aja kalau diskon paling mentok tuh 1,5. Kemarin mau beli 1,4 nggak jadi waktu itu. Kenapa aku lupa. Tapi pokoknya kayaknya karena belum ada budget juga. Terus pas dapet FSL yang woven, which is itu lebih baru daripada yang OG, dan kayak lebih nggak mainstream dan warnanya bagus, aku beli lah. Ukurannya pas, nah aku beli. Terus sepatu yang pertama itu sebenarnya Hoka Clifton 10, karena waktu itu tuh sebenarnya belinya agak maksa karena emang
karena udah mulai lari, dan aku nggak mungkin pakai on cloud tailku terus karena nanti dia bakal kayak aus itu dia busanya itu outsole ya. Terus kan dia ada rongga-rongganya gitu kan. Nah terus kayak itu kan buat jalan sama buat apa nongkrong ya, kalau dipakai buat lari nanti gampang rusak. Jadi akhirnya aku belilah Hoka Clift, nyari-nyari lah di mall sama Katami, sambil ngecekin apa ukuran. Jadi kalau nanti ada promo di online aku bisa langsung check out tanpa mikirin ukuran gitu kan. Nah waktu itu di mall atau di store itu adanya yang paling murah itu Clifton 10 itu, warnanya bagus, hijaunya tuh warnanya bagus banget, desainnya bagus, bahannya tuh premium banget, bener-bener kalau buat main tuh juga bagus banget. Dan buat Katami dia buat main. Dan kenapa? Jadi udah mau beli nih, kita sholat, pas di sholat mau sholat lihat Shopee, aku bilang di Shopee kadang lebih murah nih kalau Hoka, karena aku kan ngincer Hoka Transport juga kan waktu itu buat jalan. Tapi akhirnya beli on cloud dan itu bisa sampai 1,1. Terus bilang ini kalau di Hoka, kalau Shopee kalau lagi payday atau tanggal kembar bisa nih dari 1, kan 1,4 di Shopee juga 1,4 atau 1,5 ya, bisa nih 1,1 bilang gitu kan. Tapi sekarang karena lagi butuh banget, ya udahlah beli itu aja. Terus pas aku bilang kan, ini aku mikir aja nih, biasanya di Shopee itu kalau belinya lebih dari satu itu promonya lebih banyak, karena kayak ada minimal gitu-gitu kan. Kayak biasanya 1,5 lah minimal pembelian untuk voucher-voucher yang diskonnya lebih gede. Akhirnya aku beli lah 2, tahu jadi berapa? Jadi 900.000, di bawah 1 juta. Katanya langsung, wah kalau di bawah 1 juta ayo gas gitu kan, karena beli 2. Terus kayak serius akhirnya beli lah. Jadi kita punya Clifton 10 buat 2 orang, sama-sama punya. Terus ya itulah sepatu pertamaku. Terus apa lagi aku yang punya ya? Vomero 18 aku punya yang special edition yang dia glow in the dark. Itu dibeli juga, itu dapat 1,3. Kenapa aku beli itu? Pertama emang karena Vomero 18 itu sepatu lari yang menurutku colorway-nya atau desainnya tuh paling bagus. Lebih bagus yang plus sih sebenarnya menurutku ya, lebih chic, lebih premium, lebih elegan, lebih luxury gitu. Luxurious, tapi yang premium lebih luxurious sih. Cuman yang plus itu lebih kayak tebel foamnya. Cuman 18 juga bagus, dan aku ngecek dia karakteristiknya tuh mirip yang Rebel V5 New Balance. Dia empuknya tuh yang aku suka, dan aku lebih suka empuk. Jadi pilih sepatu tuh nyarinya yang sesuai kebutuhan kalian ya. Butuhnya apa, kayak ada masalah nggak, misal Sinsplin atau apa, dan kalau Sinsplin bagusnya pakai yang kayak gimana, terus dicobain yang paling cocok yang mana. Karena kayak aku lebih suka yang empuk, jadi Rebel V5 tuh yang paling bagus, baru Vomero, terus Nova Blast sama Vomero tuh tengah-tengah lah sama. Nah akhirnya belilah karena itu SE Special Edition, warnanya biru merah agak rame gitu, tapi ternyata dia glow in the dark, jadi bagus, aku suka. Jadi sekarang yang masih ku incar adalah Vomero Plus, Vomero Premium, terus super trainer kayak Super Blast, terus aku nggak tahu kalau New Balance bakal nyari atau enggak, tapi ada Saucony yang Endorphin Azura, Endorphin Speed atau Endorphin Elite atau Endorphin Pro. Endorphin Azura lah yang pasti, tapi yang white gum. Terus mungkin beberapa yang kayak sepatu race gitu, mungkin Vaporfly atau apa, aku nggak tahu lah. Nanti lihat yang ada promo. Dan jadi sekarang hobiku salah satunya selain lari, ngumpulin sepatu, bikin vlog, edit video. Aku kayak bismillah aja lah, yang penting kayak hidup bahagia lah, daripada pusing gitu kan mikirin itu. Dan duit kayak yang penting, yang wajib ada itu ada, yang untuk ditabung dan dana darurat ada juga yang disimpan, walaupun berapa ratus ribu doang atau 1 juta, berapa 2 juta gitu ya.
yang lain kayak bismillah aja gitu. Terus kita ngomongin soal tips lari kali ya. Jadi kalau buatku sendiri perjalanan lari itu jelas aku yang pertama tuh nggak mikirin heart rate. Jadi pokoknya yang penting kau bisa napas bagus, bisa ngomong, itu yang jadi pertanda bahwa itu di pace atau kecepatan yang nyaman buat kamu. Buat aku buat kamu ya, kalau aku kayak gitu. Jadi kalau itu aku udah bisa ngomong sambil lari, itu pace-nya berarti udah yang cukup pas. Nah itu tinggal dipertahankan aja. Aku sekarang mostly larinya tuh nggak terlalu mikirin heart rate, tapi kalau long run aku mikirin heart rate, karena long run aku nyari endurance kan. Jadi kalau bisa nyari MAF, zona di MAF gitu. Cuman bisa juga, kalau bisa juga seminggu itu ada interval atau speed session. Jadi sekarang tuh aku jadwalnya gini, Senin itu kan Senin Kamis puasa ya, jadi Senin itu aku nge-gym aja full body. Jadi atas sampai bawah, dan bawah itu aku nanti squat sama RDL, Romanian deadlift, itu biar hamstring sama quadsnya kena. Terus Selasa itu aku bakal easy atau tempo, lihat keadaan, tapi kemungkinan sih tempo ya, karena di situ sweet spot agak jauh sama Sabtu, jauh sama long runku. Jadi mungkin itu bisa tempo atau easy. Cuman kalau aku ada jadwal interval, nah itu mungkin nanti easy, biar Rabu itu paginya nge-gym, sorenya bisa lari easy gitulah, buat nambah weekly mileage, kilometer atau mileageku tuh sekarang antara kilometer atau waktu gitu. Kalau masih sangat lambat ya, maksudnya nggak bisa di bawah 8 kayak aku, tapi endurance-nya juga nggak sebagus itu, nyarinya mileage-nya itu waktu aja, kayak 300 menit per minggu gitu. 300 menit itu menurutku cukup effort ya. Jadi nggak harus 300 menit, kayak 150 atau berapa gitu. Yang penting ada mileage-nya aja. Tapi kalau aku lebih suka ke kilo, karena aku lebih suka kayak jarak, ngukur jarak atau distance gitu daripada waktu kan. Jadi aku mileage-nya tuh berharap kayak at least 20 kilo, 15 sampai 20 kilo seminggu gitu. Terus Kemis kalau nggak kecapean aku nge-gym. Tapi biasanya aku kalau Kamis rest banget. Jumat itu baru mulai kayak mikir lah, mau lari pagi atau sore atau long run di Jumatnya. Kalau Jumatnya long run biasanya Sabtunya interval. Tapi kalau Jumatnya enggak long run, berarti antara easy atau enggak ya apalah, pokoknya biar Sabtu itu bisa long run. Pokoknya long run itu antara Jumat atau Sabtu, karena Minggu itu biar bisa rest full, biar Senin itu bisa bangun pagi buat sahur gitu. Aku sih concernnya gitu. Terus kayak Rabu juga yang penting tuh Rabu biar bisa tidur cepet aja gitu. Terus apa ya? Oh iya, kalau mau formnya bagus itu sebenarnya, kalau mikirin form itu sebenarnya bagusnya pas udah bisa cepet di bawah 7, di bawah 6 itu. Pas udah 6 itu baru bisa lah mikirin form banget gitu, kayak yang benar-benar mikirin form. Kalau kalian masih di atas 7 ya kayak aku 8 gitu tuh, kalau mau formnya bagus fokusnya di cadence. Kalau kalian langkah per menitnya itu jumlahnya di atas 170, itu tuh otomatis dilihat bentuknya tuh kayak form yang bagus, karena
eh, dengan nyepetin langkah kaki itu tuh bikin kalian kan kecil-kecil kan langkahnya, jadi itu kalian nggak overstride gitu. Jadi kenapa kalau kalian pendek itu malah pelan itu lebih capek, itu karena sering overstride itu yang gini, jadi badan itu kalian gini tapi kakinya tuh terlalu jauh, jadi kayak gini gitu, gini bener-bener gini. Harusnya padahal kaki itu tuh mendarat masih di garis lurus badan gini. Jadi kalau badanmu segini nih, kakimu tuh harusnya mendaratnya di sekitar sini, bukan di sini. Kalau ke sini nanti kalian kakinya bakal gini nih, bakal overpronation gitu, overstride. Jadi dia lebih naik gini, akhirnya nanti tumpuannya juga di heels, bukan di bola-bola kaki atau di toes gitu kan. Nah kalau kalian mempercepat langkahnya, itu otomatis langkahnya kan lebih pendek. Kalau lebih pendek kan jadi dia otomatis tuh lebih mendekat ke sumbu titik tengah badan gitu, titik tengah sumbu badan. Itulah pokoknya. Jadi formnya itu secara umum lebih bagus. Jadi kalian nanti mikirinnya itu sekalian nyepetin langkah kaki sama dipancal gitu, kayak diseret ke belakang gitu. Nah itulah mulailah ngejar itu, maksudnya yang kalian fokusin di situ. Dan jangan cepet-cepet, maksudnya jangan terlalu cepet. Kalau kalian dengan nyepetin langkah itu terlalu bikin pace-nya kalian terlalu cepet, diakalin lah jaraknya, jangan terlalu jauh, dibikin pokoknya pace-nya itu kayak 8, 9 gitu. Nanti kalau kayak udah mulai enak, kayak berkilo-kilo sampai 10 kilo itu kayak dengan kecepatan segitu, pace segitu tuh masih heart rate-nya masih maaf gitu ya, atau bahkan kalau udah sampai zona 2, nah itu mulailah bisa langkah kakinya agak dijauhin atau agak dicepetin. Itu nanti barulah mulai enak. Terus barulah kalian merasa kayak benerin form gitu-gitu. Karena nanti kelihatan kalau kan form yang bagus itu adalah badan tegak, bahu, pundak relax, terus kaki itu jangan terlalu overstride gitu kan. Nah jadi kayak kalian tuh agak kayak maju. Jadi pas kaki napak itu tuh langsung dicoba tangkap dengan kaki yang lain. Jadi bener-bener kontak kaki dengan tanah itu tuh seminimal mungkin. Makanya dengan menambah jumlah langkah kaki per menit atau cadence, itu kalian akan meningkatkan atau mengurangi waktu kontak kaki dengan tanah. Jadi form kalian lebih bagus. Coba aja deh naik sedikit. Kemarin aku berhasil 5 kilo stabil di pace 7. Nah heart rate-nya itu yang masih kurang ini. Cuman ya aku heart rate kayaknya masih kayak nggak terlalu dipusingin dulu aja. Paling kalau di 10K gitu baru aku musingin itu untuk biar tetap di muff, biar endurance semakin terjaga gitu aja sih. Paling itu aja untuk Food on Budget podcast hari ini. Karena udah 45 menit banget. Kayaknya bahkan udah sampai 50-an kalau ditambah sama clip yang pertama. Terus aku juga harus sudah pulang. Ini udah jam 8:30. Kucingku belum kasih makan. Dan ini juga udah mau habis baterainya. Jadi thank you, see you on the next episode of Food on the Budget podcast, maybe with other guests ya. Bye bye.